Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class with me Andi Amira Muminati. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Check it out. Nah, hari ini kita akan membahas dua bagian. Yang pertama pertidaksamaan, yang kedua pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan. Pengertian pertidaksamaan. Nah, notasi pertidaksamaan meliputi kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Penyelesaian dari suatu pertidaksamaan satu variabel berupa interval atau selang yang dapat digambarkan dalam satu garis bilangan. Sedangkan pertidaksamaan linier satu variabel yaitu pertidaksamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Terdapat 4 istilah dalam interval, yaitu interval terbuka, interval tertutup, interval berhingga, interval tak hingga. Nah, yang dinamakan interval terbuka yaitu ini. Terbuka di A, tertutup di B. Nah, dari gambar ini interval ditulis X ini, X kecil dari sama dengan B, X lebih besar dari A. Nah, selanjutnya gambar ini adalah interval tak hingga. Kenapa tak hingga? Ada tanda arah panahnya. Sehingga panah ini akan dilanjutkan secara terus-menerus. Nah, biasanya gambar ini seperti ini. Bisa juga ditulis seperti itu. Nah, selanjutnya X lebih besar sama ini lagi. Interval ini adalah semuanya interval tertutup. Artinya adalah arti dari ini juga yaitu interval berhingga. Karena kenapa ini juga interval berhingga? Karena ada batasnya dari A sampai B. Jadi itulah yang dikatakan interval berhingga. Nah, ini ditulis sebagai berikut. X karena bulatan penuh berarti ada sama dengannya. X kecil sama dengan B. X lebih besar sama dengan A. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Pertidaksamaan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Nah, sifat-sifat pertidaksamaan itu ada 3. Yang pertama, ketika kita jumlahkan masing-masing ruas, tandanya itu tidak berubah. Nah, kalau ditambah, tidak berubah. Tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya, kalau dikali bilangan positif, tandanya juga tidak berubah, ya. Nah, kalau dikali dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda dari pertidaksamaan itu berubah. Perhatikan dari tahap ini kan kurang dari. Setelah dikalikan dengan minus 5, tandanya berubah menjadi lebih besar. Oke. Next, pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang kita bahas ini adalah yang pertama pertidaksamaan linier. Nah, tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut. 3x, yang pertama bagian A, 3x kurang 6 kecil dari 12. Nah, minus 3x ditulis, minus 6-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif 6. Sehingga 3x diturunkan, 12 tambah 6 sama dengan 18. Sehingga 3x kurang dari 18. Masing-masing ruas ini dibagi dengan 3. 3 bagi 3, 1x, 18 bagi 3 sama dengan 6, sehingga hasilnya X kecil dari 6. Yang kedua, 5X tambah 3 lebih besar sama dengan 3X kurang 7. Nah, kita satukan yang ada X-nya. Jadi, 5X sama 3X kita satukan di ruas kiri, 3 sama dengan minus 7 kita satukan di ruas kanan. Plus 3X pindah menjadi minus 3X. Plus 3 pindah menjadi minus 3.
Jadi hasilnya 5x kurang 3x sama dengan 2x, minus 7 kurang 3 sama dengan minus 10. Nah, ini masing-masing dibagi 2. 2 bagi 2, 1x, 2x dibagi 2, sisa x, minus 10 dibagi 2, minus 5. Oke, pertidaksamaan kuadrat. Nah, dari pertidaksamaan kuadrat, jika fx kecil dari 0, maka intervalnya itu x kecil dari nilai besar, x lebih besar daripada nilai kecil. Kalau lebih besar sama dengan kita menggunakan kata atau. X lebih besar nilai besar, x kecil dari nilai kecil. Nah, kita ketahui bersama bahwa pertidaksamaan kedua kuadrat itu memiliki hasil penyelesaian itu ada 2, x1 dan x2, sehingga di sini ada nilai kecil dan nilai besar disesuaikan sama tempatnya. Contoh, tentukanlah interval penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kuadrat dikurang x dikurang 12 kurang dari 0. Nah, hasilnya yaitu kita cari akar-akarnya. Nah, cari akar-akarnya itu sebelah sini. B-nya diketahui minus 1, C-nya sama dengan minus 12. Jadi penjumlahan apa yang mendapatkan minus 1, perkalian berapa yang menghasilkan minus 12. Hasilnya adalah 3 dengan minus 4. 3 ditambah minus 4 hasilnya minus 1. 3 dikali minus 4 sama dengan minus 12. Hasilnya x tambah 3, x tambah 3, x kurang 4. X1 sama dengan minus 3, X2 sama dengan 4. Sehingga interval penyelesaiannya itu karena dia kurang dari, jadi ini. Nilai besarnya adalah 4, nilai kecilnya minus 3, jadi ditempatkan pada tempatnya. Sesuai ini ya. Selanjutnya, X kuadrat dikurang 9 lebih besar sama dengan 0. Jadi kita akan mencari akar-akarnya. Caranya ini sebelah sini. Diketahui x kuadrat dikurang 9 itu b-nya 0. Jadi kita mencari angka bilangan berapa yang menghasilkan 0 jika dijumlahkan dan bilangan berapa yang menghasilkan 9 jika dikalikan. Hasilnya adalah 3 ditambah minus 3 hasilnya 0, 3 dikali minus 3 hasilnya minus 9. Nah, sesuai dengan kotak ini, kalau lebih besar, jadi artinya pakai atau x kecil dari minus 3. Antara 3 dan minus 3 yang mana nilai besar? Yang nilai besar adalah 3, berarti dia menggunakan lebih besar. Kalau misalnya kalau x kecil dari sama dengan minus 3 kan nilai kecilnya minus 3, sehingga dia memakai minus 3. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya dia lebih besar sama dengan, kalau misalnya fx lebih besar sama dengan 0, nah ini juga pakai sama dengan, ini juga pakai sama dengan. Ya, yang ini maksudnya Ibu. Oke, next, selanjutnya pertidaksamaan nilai mutlak. Yang bentuk pertama, jadi pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah nilai mutlak fx kurang dari a, maka fx kurang dari a, fx lebih besar daripada minus a. Kemudian fx lebih besar dari a, maka fx kurang dari minus a, atau fx lebih besar daripada a. Bentuk kedua, ada 2 cara. Yang pertama, nilai mutlak fx kurang dari gx, maka kita pangkat 2-kan kedua ruas dengan syarat gx-nya lebih besar daripada 0. Kenapa pakai syarat? Karena nilai mutlak tidak boleh negatif. Ya, harus positif. Jadi kita harus memastikan bahwa gx-nya ini adalah lebih besar daripada 0. Selanjutnya, jika cara kedua bisa juga menggunakan ini. Oke. Bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga syaratnya sama, bentuknya sedikit berbeda dengan bentuk kedua, yaitu ada penambahan nilai mutlak. Dengan demikian tidak memerlukan syarat. Ya. Cara yang sama. Tidak ada syaratnya. Ini juga sama. Pertidaksamaan nilai mutlak bentuk 1. Contoh 1 yaitu
Tentukanlah interval nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2X ditambah 3 kurang dari 5. Nilai mutlak 2X tambah 3 dikurang 5, karena bentuk 1 berarti kita menggunakan bentuk yang Fx kurang dari A. Berarti ada minus A sama A. A-nya di sini adalah 5, berarti minus 5 dan 5. Ini. Ya. Nah, masing-masing karena kita mau mencari X. Di sini, hal yang pertama adalah hilangkan 3-nya dengan cara mengurangi 3 di semua bagian, di semua ruas. Ini minus 3 dikurangi 3, ini kurangi 3, ini 2 dikurangi 3. Sehingga hasilnya minus 8, ini tidak ada mi X, tidak ada mi 3-nya, sisa 2X. Ini 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, untuk mencari X, di sini kan masih ada 2. Sehingga kita masing-masing ruas dibagi 2. Jadi, minus 8 dibagi 2 sama dengan minus 4, 2 bagi 2, 1, sisa X, 2 bagi 2, sisa 1. Jadi, kita akan mencari sehingga sisanya adalah di sini X. Himpunan penyelesaian dari soal yang pertama yaitu X kecil dari 1, X lebih besar daripada minus 4. Soal kedua, tentukanlah interval nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2 dikurang 3X kurang dari 8. Nah, cara yang sama di sini. Nah, perhatikan di sini soalnya. Di sini kan cara yang sama, kita akan mencari X, tetapi yang pertama kita hilangkan di sini adalah 2. Nah, karena 2 di sini berarti kita harus menguranginya minus 2, minus 2, minus 2. Hasilnya adalah minus 8 dikurang 2, minus 10. Ini 2 kurang 2 habis, sisa minus 3X. 8 kurang 2, 6. Nah, di sini kan minus 3X. Nah, karena kita akan mencari X saja, berarti kita bagi dengan minus 3. Ya, minus 3 dibagi minus 3 sama dengan minus 3X dibagi minus 3. Dibagi ya. Berarti minus 10 dibagi minus 3, 10 per 3. Minus 3X dibagi minus 3, hasilnya sisa X. 6 dibagi minus 3, hasilnya minus 2. Ingat, tadi sifat-sifat pertidaksamaan. Jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Bisa dilihat perubahannya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, hasilnya adalah X lebih kecil dari 10 per 3, X lebih besar sama dengan minus 2. Pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk kedua, cara pertama. Nah, di sini kita masing-masing ruas dikuadratkan kedua ruas sehingga menghasilkan proses ini sebagai berikut. 3X kurang 2 sama dengan 3X kurang 2 dikali 3X kurang 2. Hasilnya itu 9X. 3 kali 3 sama dengan 9. 3X kali 2 minus 6. Minus 2 dikali 3 minus 6X minus 2 kali minus 4 sama dengan positif 4. Hasilnya adalah 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4. Hasilnya sebagai berikut. Ya. Nah, untuk 2X tambah 7 pangkat 2 hasil ini. Cara yang sama yang kayak tadi. Setelah diperoleh 4X kuadrat ditambah 28X, kita pindah ruaskan menjadi minus 4X kuadrat dikurang 28X dikurang 49 kurang dari 0. Hasilnya adalah 9X kuadrat dikurang 4X itu hasilnya 5X. Minus 12 dikurang 28X hasilnya minus 40X. 4 dikurang 49 hasilnya minus 45. Nah, karena kita mau mencari akar-akarnya, masing-masing ruas dibagi 5. 5 bagi 5, 1. Minus 40 bagi 5, minus 8. Minus 45 dibagi 5, minus 9. Hasilnya sebagai berikut ini. Mencari akar-akar. Ya. Nah, ingat bentuk kedua itu memiliki syarat di mana 2X tambah 7-nya harus lebih besar daripada 0. Nah, sehingga hasilnya minus 7 per 2. Kenapa ada tanda ini? Artinya kita akan mencari irisan dari
1 dan 2 sebagai berikut. Mana nih? Kembali tadi. Oke, ini adalah interval dari minus 1 sampai 9. Selanjutnya, minus 7/2. Minus 7/2. Di sini kan minus 7/2 biasa seperti ini. Minus 7/2 sampai seterusnya. Ini interval X kurang dari 9, X lebih besar dari minus 1 yang ini. Sehingga yang mendapatkan 2 garis adalah irisannya ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kecil dari 9, X lebih besar daripada minus 1. Next, contoh soal untuk kedua. Cara kedua. Nah, cara yang kedua sedikit sederhana daripada cara yang pertama. Jadi, kalian bisa memilih cara pertama atau cara kedua. Silahkan, yang mana yang paling mudah. Oke, syaratnya sama dan kita peroleh interval X kecil dari 9, X lebih besar daripada minus 1. Bentuk ketiga, tentukanlah interval nilai X yang memenuhi nilai mutlak X tambah 4 lebih besar sama dengan nilai mutlak 3X kurang 8. Nah, berdasarkan teorinya tadi, masing-masing ruas dikuadratkan. Nah, perolehan ini sebagai berikut. X tambah 4, pangkat 2, jadi caranya seperti ini. Oke, sama yang tadi. Dipindah ruaskan, baru disederhanakan, lalu dibagi dengan minus 8 untuk penyederhanaan mencari akar-akarnya, ya. Nah, tandanya di sini lebih besar dari sama dengan menjadi kecil dari sama dengan karena dibagi dengan minus 8. Jadi di sini dibagi dengan minus 8. Minus 8 dibagi minus 8 positif 1. 5, 6 dibagi minus 8 hasilnya minus 7. Minus 4, 8 dibagi minus 8 hasilnya positif 6. Sehingga akar-akarnya X kurang 6, X kurang 1. X sama dengan 6, X sama dengan 1. Nah, karena di sini pakai sama dengan, sehingga di sini juga pakai sama dengan. Oke. Lanjut. Saya kira cukup sekian pelajaran kita hari ini. Pesannya Ibu, be the best version of you. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.